Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di pertemuan MOC dari perkuliahan Pengantar Ilmu Kebumian. Kali ini kita sudah masuk ke subchapter 3.3 ya, terkait tentang sedimentary rock. Nah, jadi kalau sedimentary rock ini memang yang paling dominan kalau kita temukan di surface ya. Jadi di sedimentary rock ini setidaknya kita memiliki dua cabang, yaitu cabang pelapukan. Jadi pelapukannya ada yang pelapukan kimia sama pelapukan fisik, di mana kalau pelapukan fisik komposisinya nggak berubah, tapi bentukannya berubah. Jadi dia akan menjadi butiran ya, jadi butiran kasar, sedang, halus, kemudian tertransportasi, kemudian terendapkan, kemudian terlitifikasi, terbatukan, kemudian menjadi batuan sedimen klastik atau detritus. Kemudian kalau untuk yang pelapukan kimia, jadi dia bentuknya nggak berubah, tapi secara komposisi kimianya yang berubah. Jadi dia menjadi mineral lempung, kemudian jadi ion dan senyawa dalam larutan, kemudian tertransportasi karena ini adalah batuan sedimen ya. Kemudian pengendapan, terlitifikasi, kemudian menjadi batuan sedimen kimiawi. Nah ini tadi ya untuk pelapukannya tadi. Kalau untuk yang padat ini bisa karena pengaruh dari gravitasi, air mengalir, angin, gelombang, angin, gletser. Jadi lebih banyak faktor dari eksogen ya di sini. Untuk yang fisika, kemudian dia bentuk di sedimen klastik, kemudian dia terbatukan atau terlitifikasi menjadi batuan sedimen klastik. Kalau seandainya dia tidak larut secara pelapukan kimia, maka menjadi soil atau regolith atau tanah ya untuk pelapukan kimia. Tapi kalau seandainya jadi larut, kalau dihidrolisis jadi lempung, kalau terdisolusi jadi kalsit atau dolomit, kalau teroksidasi jadi hematit atau limonit. Nah ini adalah contoh dari sedimen non-plastik yang nantinya dari sedimen non-plastik ini dibagi menjadi dua, yaitu sedimen organik dan sedimen kimia. Nah ini untuk keberadaan dari batuan sedimen. Ya masing-masing ada ya, untuk ke pencirian di darat ada, kemudian di laut dangkal juga ada untuk sedimennya, dan ini adalah yang laut dalam. Jadi masing-masing dari lingkungan pengendapan ini memiliki karakteristik dari sedimentary rock yang berbeda-beda. Nah, tadi untuk pembentukan dari batuan sedimen, ya tadi poin pentingnya adalah weathering atau pelapukan, erosion atau erosi, dan deposisi atau periode pengendapannya. Nah, erosi ini berkaitan atau dipengaruhi dengan faktor cuaca atau weathering dan beberapa penghilangan dari batuan. Sedangkan untuk yang deposisi ini macam-macam ya. Jadi ada beberapa agen yang bisa mengerosi, yaitu ada air, angin, es, gravitasi atau gaya berat, yang dia akan ketika energinya loss atau hilang, maka dia akan mengendapkan sedimen. Kemudian proses selanjutnya ada compaction dan cementation, dan ini termasuk dari litifikasi ya. Jadi compaction ini adalah proses di mana dia terkompaksi. Jadi yang awalnya dia ini ya tidak menjadi satu gitu kan, kemudian dikompact jadi menjadi satu. Kemudian di antara celah-celah atau yang menghubungkan antara butir tersebut agar bisa menjadi satu, biasanya terisikan oleh semen. Nah, biasanya ini untuk mengisi tadi adanya mineral-mineral yang terlarutkan, kemudian mengisi ke ruangan. Nah, itu di sementasi itu ada semennya jenis yang kuarsa, atau semen kalsit, atau mungkin semennya adalah semen lempung. Nah, untuk sedimentary rock sendiri, ini dibagi menjadi dua grup besar. Yang pertama adalah batuan sedimen klastik, di mana dia merupakan dominannya merupakan dari hasil pelapukan batuan dan mineral. Diklasifikasikan berdasarkan dari ukuran butirnya atau ukuran partikelnya. Nah,
batuan yang umum biasanya ada shell atau serpih atau lempung ya, batu lempung. Nah, ini yang paling banyak di permukaan. Kemudian ada sandstone atau batu pasir dan ada konglomerat untuk yang berbutir atau yang fragmennya itu membulat dan breksi yang fragmennya itu menyudut. Kemudian ada yang kita sebut sebagai chemical. Nah, ini merupakan hasil dari disolusi dari beberapa materi, baik itu karena proses presipitasi atau terpisahkan dari air. Nah, biasanya untuk yang common rock-nya itu ada limestone, ini yang paling banyak ya untuk batuan chemical. Kemudian ada kuarsa mikrokristalin, ini macam-macam ya, ada rijang, kemudian ada flint. Flint itu salah satu batuan ini ya, batuan semacam gemstone ya. Nah, jadi sebenarnya kuarsa tapi dia ada mineral pengotornya. Kemudian ada jasper nih juga sama dengan flint, jadi ada kuarsa yang terkotorkan, kemudian ada agat. Kemudian yang berikutnya ada evaporite. Nah, ini yang kemarin saya cerita bagaimana ada batuan yang atau mineral yang dia terbentuknya karena proses presipitasi. Nah, contohnya ada rock salt atau gypsum. Dan terakhir ada batu bara ya. Batu bara walaupun bukan mineral ya, tapi batu bara termasuk dari jenis batuan sedimen, termasuk dari sedimentary rock tipikal yang chemical. Nah, ini ya tadi prosesnya bagaimana perubahan dari awal pembentukan untuk yang batu bara dari pembentukan di lingkungan swamp atau daerah rawa-rawa, kemudian dia terbenamkan, terpendamkan menjadi pit ya di sini. Masih ada ini ya sisa-sisa akar, kemudian masih ada tumbuhannya di batang dan lain sebagainya, ini masih tersimpan dengan baik. Kemudian dia berubah menjadi lignit karena terkompaksi ketika dia terpendamkan. Kemudian semakin memendam, dia berubah menjadi bituminous, kemudian termetamorfkan menjadi antrasit. Kemudian ini adalah proses compaction di mana awalnya kan terdiri dari beberapa pore, kemudian karena tekanan tertentu dia menjadi lebih compact dan menempel satu sama lain. Nah, untuk cementation setelah compaction kan masih ada celah-celah nih. Nah, kemudian ada beberapa mineral ataupun beberapa fluida yang mengisi yang kemudian dia bisa melarutkan sehingga nanti dia akan menjadi semen. Nah, ini untuk proses transportasi untuk di batuan sedimen. Jadi awalnya ini kan source-nya ya. Jadi secara teori memang ketika kita semakin dekat dari sumber sedimennya, maka butirannya akan semakin besar atau semakin kasar. Karena nanti ada peristiwa sorting ya. Jadi karena proses transportasi nanti akan tersortasi yang mana yang akan mengendap duluan, yang mana yang mengendapnya belakangan. Jadi semakin jauh dari sumber, maka dia kan makin tergerus, kemudian tertransportasi dan lain sebagainya. Jadi di bagian-bagian yang jauh dari sumbernya biasanya ukuran butirnya lebih kecil dan dia makin membundar. Nah, ini untuk yang transportasi butiran ketika kecepatannya meningkat ya, maka akan dominannya adalah proses erosi di sini. Jadi kita bisa lihat, kemudian ini adalah yang transportnya nih untuk yang terdeposisi, untuk yang gravel. Jadi gravel ini biasanya diendapkan di dekat-dekat dari sumber ya. Kalau sumbernya dari gunung, ya berarti gravel ini akan dekat dengan si gunung-gunung tersebut, di sungai dekat dari gunung tersebut atau di bagian hulu. Nah, ini ya tadi untuk yang sorting, ini untuk yang sortasi sangat buruk, ini sortasi buruk, sortasi sedang, sortasi baik, ini sortasi sangat baik. Artinya ketika sangat baik, dia relatif ukurannya seragam. Kalau sortasi baik, itu bukan berarti dia benar-benar seragam. Kalau udah seragam banget itu namanya sortasi sangat baik. Kalau yang sortasi baik itu ya perbedaan ukurannya tuh nggak terlalu signifikan lah dibandingkan yang sortasi sangat buruk kan ada yang gede banget, mungkin ukurannya krakal, ada yang nanti ukurannya silt dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kebundaran. Nah, kebundarannya ada 4.
Yang pertama ada yang menyudut, jadi dia punya bentukan yang ya menyudut gitu. Terus ada yang subangular atau menyudut tanggung, subrondit atau membundar tanggung, dan rondit atau membundar. Kemudian ini ya, jadi ketika sedimen namanya macam-macam nih. Kalau ukurannya lebih dari 2 mm kita sebut sebagai gravel. Nanti dia ada proses kompaksi. Nah, nanti kalau yang bentukan fragmennya itu adalah yang rondit, kita sebut sebagai konglomerat. Kalau seandainya dia fragmennya itu menyudut, maka dia kita sebut sebagai breksi sedimen. Kemudian ini adalah pasir. Pasir nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis, dari pasir halus, pasir sangat halus, pasir sedang, pasir kasar, sampai pasir sangat kasar. Kalau kompaksi menjadi sandstone. Nah, ini sandstone sendiri juga ada jenis-jenisnya. Ada greywacke, ada arkos, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang silt, ukurannya adalah 1/16 sampai 1/256 mm. Kemudian terkompaksi namanya siltstone atau batu lanau. Dan yang berikutnya ada clay. Nah, ini ukurannya lebih kurang dari 1/256 mm, terkompaksi menjadi shell atau claystone. Nah, ini untuk yang beberapa jenisnya. Jadi ada detrital atau detritus sedimentary rock. Jadi yang memang hasil dari pelapukan, transportasi, dan menjadi butir ya. Itu yang kita sebut sebagai sedimen detritus atau sedimen klastik. Kemudian ada yang jenisnya adalah chemical seperti kalsit, dolomit, gypsum, dan halit. Jadi memang komposisinya lebih dominan dari proses kimiawi. Dan ada yang biochemical, di mana di batuan sedimen yang tipikal biochemical ada campur tangan dari mikroorganisme. Oke, ini contohnya tadi ya. Untuk yang klastik kita punya quartz. Quartz itu yang ukurannya lebih dari 2 mm atau yang tadi kita sebut sebagai gravel. Nah, di gravel sebenarnya ada ininya, ada ukuran-ukurannya. Jadi ada bongkah, kerakal, bongkah, berangkal, kerakal, kerikil, terus baru masuk ke ukuran batu pasir dari yang sangat kasar sampai sangat halus, kemudian siltstone, ukuran silt, kemudian ukuran clay. Ini untuk yang chemical, kita punya kalsit, ada kuarsa, gypsum, halit, terus ada yang fragmen tanaman yang teralterasi. Ini yang kita sebut sebagai coal. Ini jenis-jenisnya ya. Jadi quartz ini contohnya konglomerat. Jadi bukan konglomerat istilah Indonesia ya. Jadi konglomerat nama batuan karena mungkin di konglomerat itu banyak sekali ya, kaya akan fragmen. Makanya orang dinamakannya konglomerat, orang-orang yang kaya melimpah gitu ya. Ya itu karena filosofi dari batuan konglomerat. Untuk yang breksi ini ya tadi dia menyudut bentukannya. Ini untuk yang sandstone, ini tipikal yang arkos, di mana arkos ini ketika dia banyak feldsparnya ya sebenarnya. Jadi dia lebih pink karena kalau feldspar atau orthoklas itu karakteristik umumnya memang warna pink, tapi nggak selalu ya. Yang feldspar itu warnanya pink. Kalau nanti kita ketemu ada pengotornya, biasanya kita sebutnya sebagai greywacke. Ada mineral lempungnya ya di sana komposisinya, yaitu kita sebut sebagai greywacke. Kemudian ada siltstone, kemudian ada shell atau mudstone atau claystone, itu sama. Nah, ini untuk yang tipikal yang chemical dan biochemical. Ini adalah kristalin limestone, jadi batu gamping yang terkristalin. Kemudian ada mikrokristalin yang kristalnya lebih kecil. Ada yang travertin, ini adalah endapan karbonat di dasar laut. Itu adalah travertin. Kemudian ada coquina. Ini biasanya ada beberapa bentukan fragmen makhluk hidup ya di coquina. Kemudian ada fosil ferrous limestone, di mana ini merupakan ada fosil dari makhluk hidup. Nah, kemudian ada kapur, karena ada peristiwa limestone yang terlarutkan. Kemudian ada chert, ini adalah ciri khas dari batuan sedimen laut dalam. Ini ada gypsum dan salt, ini tipikal dari batuan evaporite, dan ini adalah bituminous coal. Nah, yang nggak kalah penting untuk di sedimen,
Jadi kita punya istilah yang kita sebut sebagai struktur sedimen, yang mana dari struktur sedimen kita bisa mengetahui lingkungan pengendapannya. Misalnya nih ya, kita ketemu dia bentukannya seperti ini nih. Nah, istilahnya nih adalah struktur silang siur atau cross bedding ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, cross bedding ini bisa menunjukkan arah pengendapannya. Jadi kalau yang arahnya ke arah kanan saya nih ya, ini berarti arah pengendapannya dari kiri. Sedangkan kalau seandainya ada arah yang berkebalikan, berarti dominannya arah dari sedimentasinya lebih dari kanan. Jadi kalau ini ada dua peristiwa ya dari sedimentasi yang berbeda. Kemudian ada lagi jenis riak ya atau ripple. Nah ini jejak-jejak. Ini kan merupakan gelombang ya, gelombang baik air sungai ataupun air laut yang menunjukkan kalau kita ngelihat ripple biasanya ini adalah bagian dari atas atau top dari lapisan. Kemudian ini ada load case, ada fruit case dan lain sebagainya yang bisa menunjukkan adanya bagian atas ataupun bagian bawah dari si lapisan sedimen. Oke, demikian untuk chapter ini. Silakan untuk menguji apakah kalian sudah paham atau enggak. Untuk mengerjakan kuis diberikan kesempatan sampai 2 kali agar memenuhi syarat minimal untuk bisa melanjutkan ke chapter selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.